Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Sobat Baper sekalian, bersama kami di sini ada Dr. Sonar Panigoro, seorang dokter bedah onkologi yang sangat pakar di bidang kanker payudara. Selamat siang Dr. Sonar, apa kabar? Selamat siang Prof. Tati, alhamdulillah baik. Dr. Sonar, kan kita tahu bahwa kanker payudara kan sekarang merupakan kanker pertama baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan dikatakan katanya 1 di antara 8 penderita kanker di dunia adalah kanker payudara. Dan di Indonesia lebih berat lagi bahwa 1 di antara 3 kanker yang didiagnosa adalah kanker payudara. Nah, menurut Dr. Sonar kanker itu apa sih? Ya, jadi kanker itu kan sebetulnya satu kelainan yang asalnya sih dari kelainan gen pada tubuh manusia itu. Yang tadinya sehat, kemudian akibat faktor-faktor tertentu berubah, tadinya sel yang pembelahannya itu teratur menjadi pembelahan yang tidak teratur. Dan yang paling susah lagi, kanker itu memiliki sifat juga bukan hanya tumbuh di tempat asal, tapi bisa menyebar ke tempat yang lebih jauh. Ya, kemudian kalau sudah terkena di tempat yang lebih jauh, itu keadaannya menjadi lebih buruk ya Dokter Sonar ya? Oh ya tentulah. Hasil pengobatannya lebih jelek ya? Betul, lebih susah. Dan juga biaya pengobatan menjadi lebih besar ya? Betul. Nah kalau kita lihat, siapa saja yang bisa terkena kanker payudara? Nah, jadi sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan bisa terkena kanker payudara. Tapi mohon maaf, memang yang perempuan lebih banyak. Jadi kalau kita lihat, ya maaf lah, karena kan saya laki-laki nih. Jadi kalau misalkan kita lihat perbandingannya, jadi perempuan dan laki-laki itu 100 banding 1. Jadi 100 yang kanker payudara perempuan, 1 yang laki-laki. Nah kemudian kalau ditanya bagaimana bisa terkena, ya tadi, jadi bisa ada beberapa faktor yang sampai sekarang sebenarnya persisnya belum tahu. Tapi dikatakan ada sekitar 5-10% ada hubungan dengan keluarga. Tapi justru yang terbanyak adalah yang tidak ada faktor keluarganya. Jadi betul-betul akibat faktor lingkungan. Faktor resikonya apa aja sih Dr. Sonar? Misalnya apakah usia berpengaruh? Apakah ada hal-hal lain yang berpengaruh seperti penggunaan hormonal? Atau misalnya bagaimana dengan riwayat penggunaan ya tadi hormonal obat-obat KB atau juga bagaimana hubungannya dengan menyusui dan sebagainya. Mungkin Dr. Sonar bisa menjelaskan. Jadi ada beberapa faktor risiko kita klasifikasikan secara mudahnya. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Nah yang tidak bisa dirubah contohnya satu tadi jenis kelamin, ya sudah itu kan memang sudah bakatnya lah. Kalau yang mendapatkan jenis kelamin wanita itu memang merupakan faktor risiko nomor 1. Nah kemudian ada faktor-faktor lain yang memang bisa berperanan. Jadi tadi maaf saya belum jawab yang soal umur. Jadi memang umumnya kanker itu makin bertambah makin berisiko. Tapi kalau ditanya ada tidak kanker payudara pada usia muda, ada, cuman lebih jarang. Jadi kalau kita lihat persentasenya misalnya yang di bawah 20 tahun tuh hanya 0,00 sekian persen. Jadi yang terbanyak kalau di Indonesia itu puncaknya pada usia 40 sampai 50 tahun. Nah, kemudian faktor lain yang bisa berpengaruh tadi kalau ditanya tentang hormon memang ada. Jadi terutama kalau yang dikatakan tadi hormon yang diminum dari luar atau yang dihubungkan dengan keluarga berencana tadi hormonal, sebetulnya kalau digunakan pada usia reproduksi sehat, berapa usia reproduksi sehat? Yaitu 20 sampai 35 tahun. Itu sih insya Allah nggak jadi berpengaruh. Yang masalah kalau sudah di atas 35, kalau akan menggunakan KB ya sebaiknya jangan pakai yang hormon, cari yang spiral ya, IUD ya. Betul. Nah kemudian tadi kalau ditanya tentang menyusui, demikian juga gitu. Itu dihubungkan sebetulnya dengan keadaan hormon juga. Jadi bukan karena dia tidak menyusui karena tidak mau, tapi tidak bisa. Jadi berbeda gitu kan, yang tidak menyusui karena tidak mau dan karena tidak bisa. Nah biasanya yang dianggap lebih berisiko yang memang tidak bisa menyusui karena ada faktor tadi didasari oleh hormonal, kira-kira gitu. Jadi kalau wanita tidak mau menyusui nggak apa-apa? Ya sebetulnya
jangan diplesetin gitulah. Tetap sih, karena kan masalahnya bukan soal untuk wanita itu juga gitu, untuk bayinya lah tentunya. Bayi itu kan sangat membutuhkan asupan makanan dan itu sangat, makanya sekarang ada istilahnya ASI eksklusif, itu kan betul-betul kan untuk bayinya. Jadi mohon jangan diplesetin. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa nggak menyusui, toh nggak berisi kalori, jangan begitu juga, karena ada penelitian. Walaupun memang secara substansi tidak jelas, jadi wanita yang menyusui kurang dari 4 bulan itu lebih berisiko daripada yang lebih lama dari itu. Nah sekarang karena Dr. Sonar adalah seorang dokter ahli bedah onkologi yang banyak sekali menangani kanker payudara. Bagaimana profil dari wanita-wanita dengan kanker payudara yang saat ini datang mencari pertolongan dari dokter? Yaitu sayangnya, jadi hampir sebagian besar datang dalam keadaan yang sudah lanjut, gitu kan. Kalau dari sisi usia ya rata-rata tadi sekitar 40-an tahun. Tapi yang paling disayangkan datang umumnya dalam keadaan yang sudah lanjut. Lanjut itu apa? Ada yang memang artinya lanjut lokal, jadi sudah besar sekali tumornya, bahkan sudah menyebar. Tapi sebenarnya kan yang namanya berapa sih yang namanya stadium yang dini? Sekarang kita standarnya di dunia itu kalau bisa kita menemukan yang kurang dari 5 cm. Bahkan ada beberapa pedoman yang ideal tuh kalau bisa menemukan sekitar 2 cm. Nah itu jarang kita dapatkan. Jadi stadium 1 murni ya? Iya, 1 jarang. Jadi kebanyakan di atas itu. Berapa persen kira-kira Dr. Sonar yang kita bisa lihat selama ini yang benar-benar dalam keadaan stadium 1? Karena kalau kita lihat kan justru kelompok-kelompok pasien itulah yang memungkinkan untuk terjadinya kesembuhan kan? Betul. Ya. Jadi kalau data kami di RSCM itu tidak lebih dari 5%. Tuh kan. Jadi memang masih sedikit sekali yang stadium 1. Sobat baper sekalian bisa mendengar bahwa bagaimana keadaan saat ini pasien-pasien kanker payudara yang datang untuk mencari pengobatan dari dokter. Hanya 5% yang datang pada stadium 1, yang sebenarnya keadaan itulah keadaan yang potensial untuk disembuhkan dengan yang biaya dengan yang relatif ringan ya Dr. Sonar ya. Jadi mungkin kalau terakhir dari Dr. Sonar, sebenarnya apakah kanker payudara di Indonesia bisa disembuhkan atau tidak? Jadi pertanyaannya tadi atau maksudnya kan kanker itu akan disembuhkan kalau ditemukan pada stadium dini. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita temukan sudah lebih dari 1 saja, memang kemungkinannya menjadi lebih kurang. Jadi sekali lagi ya kalau pesannya kita harus cari sedini mungkin agar kesembuhannya maksimal atau syukur-syukur bisa sembuh total. Jadi kalau sobat baper sekalian, bila menemukan ada benjolan di payudara, nanti ada sesi selanjutnya yang mungkin akan membicarakan tentang bagaimana pemeriksaan payudara sendiri untuk menemukan adanya benjolan di payudara. Dan kalau menemukan benjolan di payudara, tentunya lekaslah mencari pertolongan dari dokter ya. Dan jangan takut karena kan nggak semua benjolan payudara itu kanker ya. Betul. Hanya 15% lah kira-kira. 80% bukan kanker. Kalau kanker, nah itu yang kita harus kita temukan dan kita obati. Tapi jangan karena hanya 15% benjolan itu kanker kemudian kita pikir benjolan kita pasti bukan kanker. Tidak, tentunya tetap kita harus buktikan bahwa itu adalah bukan kanker. Begitu barangkali. Dr. Sonar ada pesan terakhir untuk sobat baper sekalian? Ya tadi sekali lagi. Jadi satu, jangan cemas dulu kalau ada benjolan dan segera memeriksa ke institusi kesehatan yang memang terpercaya. Baik, sebagai kesimpulan tadi sudah Dr. Sonar sampaikan. Jadi pada sobat baper sekalian, jangan takut kalau ada benjolan di payudara. Lebih baik kita membuktikan bahwa itu adalah bukan kanker daripada kita menganggap sendiri bahwa itu adalah bukan kanker. Karena deteksi dini atau penemuan kanker payudara dalam keadaan dini merupakan kunci keberhasilan pengobatan dan dengan biaya yang terjangkau. Karena semakin tinggi stadium, maka selain dari keberhasilan pengobatan yang kurang dan juga biayanya menjadi sangat besar sekali. Terima kasih kepada Dr. Sonar. Jangan bosan kalau suatu saat akan diundang lagi. Insyaallah. Dan terima kasih kepada audiens sekalian. Sebagai penutup, katanya ada pantun. Sekarang modelnya mesti pakai pantun. Pagi-pagi bawaannya lapar, sarapan roti sama kopi creamer. Biar pinter soal kanker, pantengin terus podcast baper. Bincang asik seputar kanker. Makasih.